Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Naila Tarasido Garden. Hari ini kita pengen jalan-jalan, pengen ngebahas. Kebetulan kita ada di ini nih. Kebetulan kita ada di Bendungan Sakti. Kita mau kemana ya hari ini ya? Kita tanya langsung aja sama narasumber kita. Om Joy. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Hari ini kita mau kemana nih Om? Kita mau ke kebun jeruk bibi saya ya. Di daerah mana itu Om? Daerah pegunungan namanya Gunung Resak di situ ya. Gunung Resak. Iya. Pegunungan tapi ditanemin jeruk. Iya. Wah, aneh ini kayaknya. Kayaknya banyak banget ilmu yang bisa kita cari di sana Om ya. Kayaknya banyak deh. Banyak ilmu yang kita cari, kita tanya pengalaman dari petani yang ada di sana. Langsung aja kita langsung ke sana kali Om ya? Oke. Oke, siap. Yuk, kita langsung aja ke pegunungan itu. Check it out. Buset, bendungannya rapih banget. Keren banget. Ini dijaga loh. Ini dibangun dari tahun. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai nih ke tempat tujuan melalui perjalanan yang cukup sulit, cukup curam dengan kendaraan kita Strada ini. Buset. Lihat, ini cuplikannya. Buat nyampe ngangkat. Angkat. Ya. Standing. Landing. Masuk. Masuk.
Perjalanan kita cukup menantang tentunya. Kalian sudah lihat sendiri, itulah. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang perkebunan jeruk yang ada di sini. Nah, gini guys, kita akan cari tahu nih bagaimana sih perkebunan jeruk yang ada di ini, pergunungan, perbukitan gitu deh tempat-tempatnya. Nah, tempatnya juga sulit untuk dilalui. Perjuangan para petani untuk sampai ke sini itu butuh perjuangan banget deh. Nah, jangan lupa subscribe guys. Langsung aja nih kita berbincang-bincang dengan para petani yang ada di sini, petani jeruk. Oke, Om Joy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Om di sini, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa nih petaninya nih? Bapak Anto, Bapak saya Dengan sendiri. dengan Bapak sendiri? Iya. Wih, mantep guys, dengan Bapak sendiri. Ini dengan istrinya? Ya, Ibu? itu bibi saya. Oh, Bibi. Iya. Oh, Bibi. Mantap guys. Ini. Nah, gini nih Om. Ini kan dari pertama kita datang sini aja. Ya. Ini kita tuh udah disambut dengan jeruk-jeruk ya. Nah, ini jeruknya seperti ini guys. Mantap banget. Ini pasti ada rahasianya untuk penanaman jeruk di lahan pegunungan seperti ini. Nah, karena itu pada dasarnya tanaman jeruk itu membutuhkan unsur N yang berlebih atau banyak gitu. Karena untuk pembesaran si buah jeruk ini. Nah, kita akan gali-gali nih bagaimana perawatannya, bagaimana keluh kesahnya yang ada di sini. Segalanya itu tidak didasari atau tidak dilakukan dengan mudah. Semua butuh perjuangan dari mulai membuka lahan, dari mulai penanaman, dari mulai pembibitan. Semua itu harus didesain serapih mungkin dan terserinci mungkin. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau kita menanam jenis varietas yang tidak bagus, tentunya nggak akan pernah bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Dahsyat. Lanjut kita ke para petaninya. Oke, sebelumnya kita akan tanya ke Om Joy ini ya, selaku dulunya yang membuka lahan ya Om ya? Membuka lahan berdua sama Bapak di sini. Berdua sama Bapak ya? Bisa diceritakan nggak Om, dulu kan nih jelas banget nih hutan gitu Om, Iya. masih lebet banget, tanaman-tanaman yang ibaratnya nggak bisa dimanfaatkan selain kayunya gitu Iya. dulu. Bagaimana perjalanan bisa bikin di lahan yang benar-benar tinggi ini ya? Perjalanan gimana sih tuh Om? Cukup sulit ya kalau buat perjalanan itu kita bincang di sini mungkin menghabiskan waktu ya. Pokoknya butuh modal, butuh tenaga, butuh kesabaran. Dengan butuh kesabaran tadi, inilah hasil dengan kesabaran. Bapak saya ini kan nanam jeruk di sini ya, tapi dengan bibit yang unggul. Bibit yang unggul? Bangkinang Pak ya? Bibit bangkinang. Bibit bangkinang guys. Nah, ini hasil dari tanaman mereka yang berumur 4 tahun ya ini. 4 tahun setengah. Tahun sampai 5 tahun setengah tahun. gitu ya. Iya, 5 Wah, tahun hasilnya setengah. aja ini udah kerasa ya Pak ya. Udah terasa. Ini udah beberapa kali panen, udah cukup berhasil lah mereka. Cukup berhasil, alhamdulillah. Ini kebun jeruknya juga nggak lebar, paling 1 hektar dengan panen kemarin 8 ton Pak ya. 8 ton. Alhamdulillah kalau panen sekarang bisa 12 ton ya. 12 Kalau ngeliat, ton. buahnya yang sekarang. Oke, gini Om, kembali ke pertanyaan bagaimana cara membuka lahan seperti ini. Ini alat berat kan susah masuk ke sini Om. Susah. Ini bentuknya seperti apa sih dulu itu? Kalau dulunya hutan belantara ya, Hutan kita belantara. dengan manual menebang kayu manual, terus kita bersihkan, barulah kita menanam jeruk. Nanam jeruk. Iya. Terus bikin jalannya gimana Om? Kita kan tadi jalan, wadah ribetnya minta ampun gitu ya. Bikin jalan itu swadaya ya, Swadaya. 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 bukan swadaya masyarakat, swadaya pribadi. Swadaya pribadi, Kita dua orang berdua. ini mengeluarkan kocek berapa untuk bisa ke titik ini, itu butuh perjuangan guys, nggak sembarangan itu semua. Butuh keringat, butuh darah, butuh semangat, dan butuh pengalaman-pengalaman yang pasti gitu. Untuk mendapatkan hasil yang seperti itu nggak gampang. Nah, seperti ini. Untuk berjalan ke sini juga tidak gampang guys, kita terpeleset juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin kita akan tanya langsung ke petaninya nih ya. Siap. Oke, langsung aja kita tanya ke Pak Anto nih ya. Pak Anto, dulu ini sejarahnya pembibitan itu beli atau gimana nih Pak? Dibeli Dibeli juga. Langsung. Dengan harga per pohon itu berapa dulu Pak? 11,5 di sana. Dulu 11,5. Di sana. Kira-kira di sini ada berapa pohon nih Pak? Sama ukuran tanah di sini ada berapa yang ditanamin jeruk ini? Sekitar kurang lebih 2,5 lah. 2,5. 600 batang. 600 batang, 2,5 hektar guys. Buset, itu hasilnya memang tontonan udah wajar banget ya. Apalagi hasilnya dengan apalagi kalau pohonnya begini semua nih. Jeruknya banyak-banyak begini. Wis mantep gitu. Terus untuk awal penanaman di sini Pak,
Kan di sini kan ibaratnya tanahnya masih murni ya, Pak. Kita nggak pakai media tanam juga kan di sini ya. Cuma ibaratnya digali seadanya, media tanam seadanya, terus ditanam bibit gitu. Terus perawatan apa yang dulunya harus dilakukan di sini, Pak? Perawatannya dari kecil. Dari kecil tuh gini, digembur. Oh, digemburkan dulu. Ya, seputaran. Di area sekitar yang ingin ditanami. Ya, gitu. Ada pupuk organik yang masuk, Pak? Ada. Dikasih kohe juga ya. Oh, ada kohenya juga. Iya, ada. Kohe kambing, kohe sapi gitu, Pak ya. iya. Mantap. Ayam. Kohe ayam. Oke, kita sekarang akan berbicara bagaimana bisa menumbuhkan pohon yang subur dan pohon yang banyak. Tapi sebelum lari ke situ, alangkah baiknya kita pengen tanya dulu nih, Pak. Kan penanaman yang ada di dataran rendah dengan dataran tinggi itu berbeda ya, Pak ya? Iya, Berbeda, sangat berbeda. Iya. Akan pupuknya, akan perawatannya itu berbeda. Berbeda. Gimana perbedaannya apa sih, Pak, dari kita menanam di dataran tinggi dan dataran rendah itu, Pak? Perbedaannya gini. Hmm. Perbedaannya kalau di dataran rendah, pupuknya tuh nggak lari kemana-mana. Nggak lari-lari kemana-mana kalau di dataran rendah. Dataran rendah, dataran tinggi nanti digali lubang-lubang setiap ujung dahannya gitu. Oh, gitu. Terus kalau untuk penggunaan pupuk ini, Pak, pupuk urea gitu. Sebenarnya kalau di sini butuh nggak sih? Kalau untuk di gunung nggak butuh betul. Nggak butuh betul. Kenapa, Pak, itu? Karena daerahnya udah dingin gitu loh. Oh, daerahnya udah dingin. Iya. Oh, oke. Kita akan garis bawahi seperti ini, guys, ininya ya. Jadi kalau misalkan kita di gunung itu, dia akan identik dengan air hujan ya, Pak ya. Iya. Hujannya banyak ya, Pak. Karena di sini juga perkebunan tanah hujan, guys. Kalau hujannya banyak, otomatis nitrogen itu sudah ada secara gratis dari alam. Nah, kalau misalkan nitrogen udah gratis ya dari alam, hujan terus, kita tetap menambahkan pupuk urea, itu nantinya justru akan overdosis ya, Pak ya. Iya. Malah pohonnya nggak akan bagus. Nah, maka dari itu untuk penanaman awal kita juga tidak menggunakan pupuk urea yang berlebihan ya, Pak ya. Iya. Nah, terus kalau untuk pemupukan, Pak, pemupukan apakah hanya urea saja? Untuk buah KCL Mutiara, KCL Mutiara, MPK, NPK, batangnya SS, SS, TSP itu. TSP yang nggak boleh ketinggalan. Iya. Oke, jadi gini guys, yang namanya tanaman KCL jeruk gitu. itu nggak bisa jauh dari yang namanya pupuk makro NPK. Ya, NPK. Tapi NPK-nya itu tidak seimbang karena ini tanaman jeruk. Bisa seimbang juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita ingin menghasilkan jeruk yang manis, itu justru tergantung fase-fasenya. Ketika dia lagi berbuah sedang kecil-kecil seperti ini, kita manis, kita akan isi dengan unsur KCL yang lebih dominan. Ya. Misalkan NPK-nya N-nya 15, P-nya 15, K-nya kita bisa pakai 30 atau 60% gitu, Pak ya. Oke, itu kan di tahap generatif ya, Pak, tahap setelah berbuah. Kalau di tahap vegetatif atau ketika masih bibit, dia udah lumayan gede, kita merawat daunnya, itu pemupukannya beda ya, Pak? Beda. Itu pemupukannya pakai apa, Pak? NPK-nya itu berapa persen gitu, Pak? Contohnya kalau udah berbuah kayak gini, ya kan, pupuknya kalau setelah kita panen nanti agung pertama. Kalau udah nggak ada buahnya, kita akan kembali vegetatif dong. Nah ya, vegetatif. Pupuknya? MPK, NPK, KCL, SS. SS atau TSP. Jadi gitu guys, sama aja sebenarnya TSP. Tapi ya yang saya tahu kalau di tanaman jeruk itu panennya nggak setiap panen itu agung atau banyak gitu. Jadi ada panen tuh kayak panen cuma sedikit, tapi emang itu di tahap vegetatif gitu, Pak ya. Jadi yang namanya panen jeruk itu nggak pernah putus ya, Pak. Jadi ada terus, tapi emang hasilnya tuh nggak langsung semuanya agung atau banyak begitu. Dia akan di saat pertumbuhan tetap dia bisa panen, tapi dengan hasil yang sedikit, tapi pohonnya tetap subur. Jadi gitu guys kalau nanam pohon jeruk ini. Oke. Yos, kita akan lanjut ke keliling-keliling guys bersama para petani dan Om Joy tentunya. Jadi kita nih sambil jalan ke belakang guys. Tadi kan masih bentuknya opening, ibaratnya kita turun dari mobil, itu langsung disambut dengan jeruk-jeruk yang melimpah gitu. Itu baru awal. Nah, kita akan menuju ke tengah-tengah kebun ini guys. Nah, jalannya agak menanjak. Oke, terus. Nah, di sini kita menemukan pohon jeruk tapi dia belum berbuah.
Ini tandanya dulu tuh bukannya dia nggak mau berbuah, tapi biasanya kalau misalkan penanaman bibit Ini itu ada yang mati juga ya Pak ya. Sisipan. Iya, yang mati Sisipan. Nah, itu namanya sulam guys. Nah, kalau misalkan sulam seperti ini, kita kan nggak mau nih produktivitas turun. Mau nggak mau kita harus tanam ulang bibitnya supaya produktivitas tetap terjaga. Jangan sampai ada lahan yang botak, nggak dimanfaatkan lahan yang ada di sekitar sini. Makanya kalau orang sini tuh bilang namanya sisipan, tapi kalau kita biasa bahasanya itu seperti menyulam gitu guys. Nah, main ke kebun-kebun nggak jauh dari yang namanya icip-icip. Nah, kalau hasilnya banyak, kalau rasanya nggak enak atau asamnya sama aja dong ya. Sama aja, kita harus buktiin di sini rasanya itu manis apa enggak. Recommended untuk dijual dengan harga yang mahal apa enggak. Langsung aja kita lihat. Lihat ini buahnya. Dahsyat. Kita cari nih yang kira-kiranya matang. Yang matang yang mana Pak ya? Yang ini. Ini. Lihat ukurannya. Gede. Wah, kalau dua begini nggak enak. Kita pegangnya satu gini. Iya. Kita lihat. Fresh dari kebun. Langsung aja kita buka ya. Kita cari cara baru untuk makan buah jeruk langsung dari kebun karena di sini melimpah. Kayaknya enak banget kalau makan begini, guys. Sekalian buat facial, asli enak banget, manis, nggak ada rasanya tuh merem-merem untuk makan jeruk itu nggak ada. Ini enak banget. Ini jujur, kalau saya insya Allah nggak bohong, ini rasanya enak dan manis juga. Kepemanenan Pak, pemanenan. Kalau misalkan kita jual dalam keadaan buah yang sudah masak, tentunya di perjalanan akan mengalami yang namanya pemeraman juga kan. Nantinya takutnya busuk. Nah, pada fase-fase seumuran berapa sih Pak ini dipanen supaya bisa aman dikirim ke pasar? Kalau kita panen diapakan satu malam, baru dibawa ke pasar-pasar. Langsung dibawa. Seukuran semana Pak yang biasanya dipanen itu? Udah masak 3 kali kayak gini. Gini ya. Saininya dapat, ukurannya dapat, gedenya dapat. Yang udah bisa dimakan dapat guys. Mungkin seukuran ini nanti di Nah, bulan ini, puasa ya. di bulan Jualnya di puasa. pas bulan puasa. Bulan puasa. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 22. Tanggal 22 Maret deh, tahun 2022. Kira-kira sekitar sebulan lagi lah ya. Iya. Sebulan. Agung. Kurang dari sebulan juga udah panen banyak ini, panen agung gitu. Untuk mendapatkan Pak, untuk mendapatkan buah jeruk yang berkualitas dan manis seperti ini tentu ada rahasianya. Nggak sembarangan. Selain dengan kita menggunakan rootstock yang bagus, yang atau ibaratnya bisa menopang daripada si jeruk yang manis ini supaya buah banyak, tentunya juga bisa menopang supaya si jeruknya ini manis. Nah, untuk bisa lagi fase-fase untuk memaniskan buah itu biasanya Bapak melakukan pemupukan apa? KCL agak terlalu KCL-nya agak banyak daripada MPK gitu. Jadi gitu guys. NPK tetap kita lakukan pemberian NPK ya. Karena mementingkan ke pertumbuhan yang selanjutnya juga di NPK itu. Tapi kalau kalian ingin memaniskan buah, kita harus lebih mendominankan unsur K-nya gitu Pak ya. Dominankan unsur K-nya. Bisa dari KCL, bisa dari MOP, apapun itu yang penting unsur K-nya lebih. Biasanya KCL itu ada yang ukurannya unsur K-nya 40%, 50% dan 60%. Di sini pakai yang 60% ya Pak ya. Di sini pakai 60% untuk bisa menghasilkan buah jeruk yang manis. Oke, setelah kita tadi ngobrol sama Pak Taninya, sekarang kita ngobrol sama Bu Tania, petani jeruk tentunya. Iya. Bu, ini Eki pengen nanya nih ya. Iya. Dulu itu keluh kesahnya gimana sih Bu ya untuk bisa mendapatkan kebun jeruk yang begitu luas ini Bu? Keluh kesahnya gimana dulu Bu? Keluh kesahnya tuh susah tuh. Kalau mau pergi ke ladang, tunggu hari panas dulu. Tunggu hari panas dulu, Iya. kenapa Bu? Kalau ndak panas di jalanan nanti jatuh, jalannya licin. Iya guys. Bukitnya tinggi-tinggi. Bukitnya tinggi-tinggi. Tadi kan kita di jalan kayak begitu ya guys. Itu aja pakai mobil. Sebenarnya mobil tuh susah banget. Apalagi pakai motor gitu. Apalagi boncengan ya Bu, berdua Iya, boncengan. dalam satu motor. Itu resiko di mana kita jatuh, Iya. itu tergelincir. Udah itu sebelah kanan jurang, kiri jurang ya Bu ya. Iya, iya. Buset. Nah, terus kan lagi fase-fase banyak buah seperti ini Bu. Di sini ada pondok Bu ya. Ada. Ada pondok. Pondoknya mana, sebelah mana Bu? Tuh pondoknya. Oh iya, di sana guys, sebelah pondoknya. Saya pura-pura nggak lihat ya guys. Iya. Itu pondoknya, mantap.
Hari. Nah, untuk pondok seperti ini kan nggak mungkin yang namanya kalau misalkan jeruk itu ini kita tinggalin, karena yang namanya manusia itu ada aja usilnya, ada aja bagaimana caranya untuk mengatur perekonomian mereka meskipun dengan cara yang curang atau nyuri gitu ya Bu ya. Ya. Apa ini Ibu tinggal di sini juga ketika lagi panen seperti ini? Kalau mau panen tidak. Kita nginap di Sudung, di pondok itu Oh, nginap. sama-sama anak. Mau panennya sebelum panen datang sini dulu baru nginap petik buahnya itu. Malam juga kadang ada yang keliling ya Bu ya? Iya, Untuk jaga-jaga. Bapak yang Keliling guys. Iya. Bapak yang keliling. Jadi gitu, yang namanya kita sudah bersusah payah menanam seperti ini, keluh kesahnya itu dulu seperti apa. Nah, itu harus dijaga guys. Kita mupuk, kita keluarkan modal gitu. Itu juga harus dijaga. Nah, oleh karena itu gitu, di sini diciptakan yang namanya saung atau pondok gitu supaya mereka juga bisa beristirahat, bisa menjaga rezeki yang harusnya untuk mereka dan emang harusnya untuk mereka, bukan untuk dicuri gitu guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bu, untuk menghasilkan buah-buah yang shiny, mengkilap, pohonnya sehat, buahnya besar, itu kan tentunya harus didasari dengan perawatan dan penyemprotan yang bagus gitu Bu ya. Iya. Untuk perawatan itu gimana Bu? Oh, kalau masalah perawatan itu Ibu nggak tahu. Itu langsung aja ke Bapak. Oh, langsung aja ke Bapak. Bapak yang Oh, lebih jadi tahu. gitu guys. Nah, untuk perawatan yang lumayan berat dan resikonya tinggi juga, kita harus menyerahkan dengan yang ahlinya atau Pak Taninya. Langsung aja guys, cus. Aus. Kayaknya bikin yang enak-enak dan yang seger-seger enak nih. Kita bikin olahan dari jeruk aja kali ya. Kita ambil jeruk nih. Cari yang ya sedang-sedang mengkal yang masih ada sedikit rasa seger-seger asamnya gitu ya. Jangan cari yang matang-matang gitu ya. Wah ini mantap nih. Wah ini kayaknya nih dekat aja nih. Kita bikin olahan jeruk. Cus. Sebelumnya kita udah bikin ini ya, udah bikin kelapa dulu ya, es kelapa lah ceritanya, nggak pakai es tapi kita kasih airnya dulu nih. Dikasih airnya dulu. Aduh ini iklan. Oke, kita belah ininya, bagian atasnya belah aja langsung, seret, cus, langsung aja kita peres di sini. Es kelapa dicampur sama jeruk, badas. Sip, kocok dikit dan gila sih, recommended banget, cocok untuk dijual di Jakarta kayaknya. Mantap, kalau ada esnya lebih mantap lagi. Nice. Kita mau ngobrol lagi nih Pak nih. Iya. Enaknya ngobrol di mana ya sekarang? Iya, ya? di sana aja. Di mana? Di dekat yang agak ada bagusnya sedikit. Oh, tempat ngobrol enak di sana Pak ya? Enak, ada batu besarnya. Ikutin terus guys kelanjutannya. Don't forget to subscribe Naila Transindo Garden. Ada batu besarnya di sana. Saking banyaknya buah guys. Iya. Lihat. Saking banyaknya buah sampai melampai-lampai di tanah. Nah, sampai ke tanah gini. Alangkah baiknya ini emang harus disokong ya, pakai kayu gini. Disokong. Terus lanjut ke perjalanan. Nah, oke guys. Ini adalah tanaman jeruk. Ya, ini berbeda sendiri dari yang lain-lainnya gitu. Ini adalah tanaman jeruk, tapi ini bagian rootstocknya atau bagian batang bawahnya. Ketika di graftingannya gagal, akhirnya rootstocknya ini tumbuh. Nah, begitu tumbuh, buahnya nggak akan sebagus dengan buah yang harusnya dipelihara gitu. Nah, inilah hasilnya. Nah, kalau ini berbuah, terus ada bijinya kita buat indukan lagi, terus digrafting dengan jeruk yang manis. Nah, itu akan jadi hasil jeruk yang seperti ini lagi. Nah, tapi kita menggunakan batang bawah itu, atau akar itu, atau buah yang ini. Dilanjut. Om Joy. Ya. Aduh. Ini kita neduh dulu di sini. Neduh dulu. Gila, namanya juga kebun di gunung-gunung ya Om ya. Gila, ngap juga. Aduh, enak ya Om manangannya. Wah, enak banget. Di sini view-nya lebih bagus lagi. Ibaratnya panas itu nggak berasa. Itu semua udah tergantikan dengan sesuatu keindahan seperti ini ya Om ya. Benar-benar. Gila. Keren, lihat Gunung Kerinci kelihatan dari sini guys. Amazing. Yuk lanjut. Lanjut.
Buat gua melihat kayu yang jatuh kayak begini aja, ini penuh karya seni guys, karena karya seni yang dihasilkan dari alam. Lihat kayunya. Itu tuh, ini mutlak karena terjadi proses alami. Pengkeroposan, gila, keren. Nice, jarang ditemui. Kita menuju lembah. Kita beristirahat. Ini ada batu ya. Tahu ini pecahan dari gunung Kerinci apa gimana ya, ketika meletus apa gimana. Di sebelahnya ada pohon jeruk, rindang banget, kayaknya enak buat kita nongkrong dan ngobrol-ngobrol. Langsung aja kita ke sini. Oke. Dilanjut obrolannya. Kembali ke Pak Taninya atau pemilik kebunnya ya guys ya. Yos, udah sampai di tempat nongkrong yang paling badas di tempat ini, yang paling keren. Wadidaw. Kita akan lanjut ke obrol-obrolan itu. Tapi sebelum itu kita kasih cuplikan gini guys. Dari perjalanan dari Jakarta, dari Tangerang menuju Padang ini tentu bukan suatu hal yang mudah ya. Melalui jalan-jalan yang susah gitu. Tapi semua itu terbayarkan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Nice, buah-buah jeruknya banyak dan sehat-sehat, manis-manis gitu. Nah, daripada itu kita harus tanya, kita harus gali terus dari petani. Intinya satu, kalau ingin belajar sukses, belajarlah dari petani. Belajarlah dari keluh kesahnya. Belajarlah mempelajari itu semua, baru kita bisa sukses. Kalau kalian tidak merasakan itu semua atau tidak tahu pengalaman itu semua, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk membudidayakan seperti ini, rasanya akan kurang mantap gitu. Pak, kita lanjut ya ngobrolnya ya. Kita lanjut ke bahas tentang obat-obat atau penyemprotan-penyemprotan apa saja gitu di jeruk ini supaya jeruknya itu tetap berkualitas. Ya nantinya kalau misalkan jeruk yang berkualitas gitu ya, yang hijaunya ini bagus, nggak burik, itu kan memerlukan sesuatu ya Pak ya, memerlukan perawatan gitu. Nah, untuk menjaga supaya hewan-hewan itu tidak membuat atau jamur tidak membuat kulit jeruk ini jadi burik gitu Pak, dengan cara apa sih Pak? Dengan obat apa gitu? Caranya penyemprotan harus rutin 1 kali seminggu. 1 kali seminggu penyemprotannya. Nyemprot apa itu Pak? Nyemprot buah. Nyemprot buah dengan obat? Obatnya seperti Darmasan, Valera, yang tapungnya, Antrakol, sama Kamulus. Gitu. Oke gitu guys, penyemprotan juga harus dilakukan untuk menjaga senantiasa buah ini tetap berkualitas. Berkualitas bukan dari sisi rasa aja, tapi juga penampilan. Nah, penampilan juga itu akan harganya akan lebih dihargai yang dengan harga mahal ya Pak, kalau misalkan dia mulus-mulus gitu ya Pak ya. Nah gitu guys. Nah, dari obat-obat tersebut itu jelasnya ada obat insektisida untuk menangani sejenis kutu-kutuan, kumbang-kumbangan supaya tidak burik gitu ya Pak ya. Nah, terus penyebab burik juga supaya itu juga karena jamur. Gitu. Ada jamur ya Pak ya. Kalau jamur itu bersemayam di sini dan dia mengeluarkan hifanya atau akar jamur itu, nah itu juga akan membuat kulit-kulit ini burik-burik. Nah, maka dari itu kita kalau tadi ada ini ya Pak, kamulus ya Pak ya. Kamulus itu bahan aktifnya sulfur atau belerang guys. Nah, itu juga untuk pemulus buah ini ya Pak ya. Kalau hama-hama nih Pak. Hama-hama yang ada di tanaman jeruk itu apa aja sih Pak? Kalau di Jakarta kan biasanya kayak kalau kita ada tanaman jeruk di depan rumah kita itu biasanya ulatnya banyak. Nah, selain ulat itu ada apa aja Pak di hama untuk tanaman jeruk? Banyak. Kalau buahnya udah besar, udah masak-masak 1 kali, agak nguning-nguning dikit ini, itu sebahasa pianggang, penyengat kalau bahasa kampungnya gitu ya kan. Pengangat. Ya, itu dia langsung mantak dia tuh. Oh, langsung nusukin itunya, dia bikin dia busuk gitu Pak ya. Nah, itu juga nggak laku dijual ya Pak? Itu yang dibahas gitu. Penyemprotnya tuh 10 hari paling lambat lah gitu. Penyemprotan kontak. Kalau kontak paling lambat seminggu ya paling. Jadi hama itu sejenis hama itu dia menyuntikkan telurnya dan nantinya telur itu juga akan menjadi ulat, mengakibatkan si tanaman jeruk ini busuk gitu. Kalau udah busuk ya udah nggak laku di pasaran, paling juga cuma bisa untuk dikonsumsi pribadi, tinggal diambil yang bagus-bagusnya saja atau dijadikan pupuk organik juga sebenarnya bisa gitu. Kembali lagi nih Pak ke pembahasan tentang jeruk. Saya lihat di sini ada batang-batangnya itu kayak jenis-jenis apa gitu ya, bercak-bercak begitu. Ini apa sih Pak? Ya panuannya. Ini panuannya. Oh, ini panuan. Ini jamur Pak?
Ini juga mengganggu ini ya Pak ya, mengganggu kinerja daripada si tanaman jeruknya ini juga ya Pak ya. Iya. Oh, untuk penanganannya seperti apa ini Pak kalau ada jamur-jamur cendawan seperti ini Pak? Nanti dia kalau dia membusuk, Mm-mm. nanti dibersis, dikikis, Oh, dikasih dikikis. obat gitu. Oh, dikasih obat juga. Iya. Obatnya apa Pak? Belerang. Oh, dikasih belerang. Iya, sama tepung gitu. Disemprot Iya. atau dioles? Dioles. Oh, dioles pakai kuas gitu juga bisa ya Pak ya. Oh. Ini sangat mengganggu juga ya Pak, bisa bikin pohon mati juga ya. Iya. Oke, kalau jamur seperti ini tuh menumpang hidup guys. Intinya dia tuh jenis parasit. Intinya dia bisa hidup dengan cara mengonsumsi nutrisi yang ada di batang ini. Akhirnya suplai nutrisi ini terganggu, malah terhenti untuk dimakan jamur saja. Nah itu juga bisa kalau misalkan dibiarkan, itu juga bisa berakibat fatal untuk tanaman jeruknya. Nah turunnya nilai produksi juga itu juga mungkin juga karena si jamur-jamur ini ya Pak ya. Nah oleh karena itu untuk senantiasa menjaga batang yang bagus di tanaman jeruk kita perlu dilakukannya perawatan atau pengolesan fungisida sulfur juga di situ. Oke dilanjut nih Pak nih. Untuk masalah perekat gitu, mungkin saya bisa terangin sedikit ya Pak ya kalau masalah perekat. Perekat yang Bapak pakai di sini perekat apa Pak? Mantap. Perekat mantap. Jadi perekat mantap yang di ini guys. Nah fungsi perekat gini. Jadi insektisida itu ada dua, insektisida kontak dan insektisida sistemik. Nah kalau misalkan di sini yang dipakai itu yang kontak. Nah kontak itu bisa dipakai menjadi satu, langsung membunuh hewannya atau hamanya atau jamurnya. Nah, kontak juga bisa dipadukan dengan perekat. Jadi sifatnya seperti melindungi, protektor. Nah, kalau misalkan kita campurkan dengan perekat, si semprotan itu kita semprotin ke si jeruknya. Nah, lapisan daripada luar si buah ini mengandung yang namanya insektisida. Nah, itu fungsinya adalah ketika ada hama, dia nemplok di si jeruknya ini, dia mencium bau-bau itu karena kita udah kasih perekat, dia menempel, dia tidak akan menyuntikkan si si telurnya di sini. Intinya itu sebagai protektor atau pelindung gitu. Bener ya Pak seperti ini Pak? Wes mantap. Satu lagi kalau hari hujan dia nggak langsung turun gitu. Oh, jadi kalau kita pakai perekat, dia nempel, dia stay aja di sini ya, nggak langsung turun. Kalau kita nggak pakai perekat, ibaratnya udah langsung kebilas. Iya. Oh, jadi gitu guys. Makanya kalau misalkan kalian beli jeruk di pasaran, alangkah baiknya juga dicuci dulu Pak ya. Dicuci dulu, cukup dicelup, apa dikasih mama lemon dikit gitu, sebenarnya udah bebas tangan kita dari insektisida. Gitu. Karena sifatnya juga ini bukan sistemik, kontak. Kalau sifatnya sistemik, dia diserap sama tanaman. Nah, dia juga masuk ke dalam si jeruknya ini. Tapi kalau sifatnya kontak, hanya bagian luarnya saja. Nah, kalau sifatnya kontak tapi berbentuk protek atau melindungi gitu. Jadi gitu. Oke, kita kembali ke Om Joy nih, Om Joy. Oke. Eki pengen tanya. Ya. Om itu kan selaku saudara, anak gitu Iya. kan. Terus ada bibi dan ada ini ya orang tua juga ya. Iya. Rasa bangga apa Om setelah melihat keluarga kita udah berhasil untuk membudidayakan atau menanam jeruk ini Om? Sangat bangga sekali ya. Karena saya juga dulunya di sini kan susahnya sama bapak itu di sini saya berdua kan. Ikut berkecimpung gitu Ikut Om, ya di sini. berkecimpung. Terus ketawa manusia itu terhadap bapak ini juga ada ya. Cemoohan gitu. Apa berbuah itu jeruk di gunung gitu ya. Tanahnya udah dikelupas gitu ya. Tapi saya bilang sama bapak, sabar aja Pak, rawat gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita ngelihat bersama hasil yang mereka capai. Terus dengan titik begini dia udah bisa menghasilkan money-money. Ya kan? Otomatis saya juga ikut senang dong. Ya kan, namanya gua keluarga udah berhasil, kita ikut senang kok. Ya begitu Om Eki. Gitu ya. Jadi keluarga udah berhasil, walaupun Om juga ada di Jakarta sana, tapi kita terus pantau perkembangan yang ada di sini ya Om ya. Iya, kadang-kadang kita juga di Jakarta juga dikirim dari sini loh jeruknya. Mantap. Jadi nggak usah beli ya Om ya. Nggak usah beli, jeruk-jeruk sekarung. Nanti udah dipersiapkan juga katanya mau dibawa oleh-oleh katanya. Mantap, mantap. Juangan, air mata, darah, dan cemoohan itu udah pernah didapatkan. Tapi kita akan lawan itu semua dengan hasil dan dengan bukti yang nyata bahwasanya kita bisa. Semua usaha, semua apa yang kita lakukan di sini tentu akan berbuah manis atau membuat sesuatu yang bisa membanggakan orang-orang Padang tentunya Om ya. Iya. Orang-orang Padang, jeruk juga bisa di sini tumbuh dengan subur di tempat daerah dataran tinggi seperti ini Om ya.
Apalagi di dataran bawah ya lebih subur lagi dari ini. Harusnya dataran bawah tuh lebih subur lagi ya. subur Karena lagi. punya potensi banget padang di Iya. sini ya Om ya untuk buah-buahan ini ya Om ya. Iya. Oke guys, gitu aja, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe Naila Transmindo Garden. Tangerang Rep mohon undur diri, dan Om Joy. Dan saya Om Joy dari Naila Transmindo Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.